Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan hidup kami sampai saat ini. Berkati dan pimpin pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini nats kita dari Lukas 12 ayat 22 sampai 23 saja tentang kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Kenapa? Sebab hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian." Puji Tuhan. Baik, saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah kita tidak boleh punya rasa khawatir? Oh, namanya kita manusia, tentu saja boleh. Karena ada khawatir yang konstruktif, yang membangun, dan ada yang khawatir yang destruktif, yang menghancurkan. Mungkin ada yang bertanya, yang konstruktif apa itu? Contoh Galatia 4 ayat 11, Paulus menasihati jemaat di Galatia. "Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah menjadi sia-sia." Paulus khawatir kalau jemaat Galatia tersesat, berbalik kepada roh-roh dunia ini. Bukan hanya di situ, tetapi di Korintus, dalam 2 Korintus 12 ayat 20-21, dikatakan aku khawatir beberapa kalinya. Intinya, nasihat Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus agar jangan hidup di dalam pelbagai dosa. Saudara, jadi yang tidak boleh adalah khawatir yang destruktif, yang merusak, apalagi berkelebihan. Apakah engkau tidak percaya dengan pemeliharaan Tuhan sehingga kita khawatir dalam hidup ini sedemikian rupa? Karena itu firman Tuhan hari ini berkata bagi kita, jangan khawatir akan hidupmu. Pesan firman Tuhan melalui perikop ini yaitu bagaimana sikap pengikut Kristus terhadap hal-hal materi. Tuhan Yesus memberi pengajaran baik bagi orang yang berkelimpahan maupun bagi yang kekurangan. Poinnya di mana tempat harta benda dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Lihat konteks sebelumnya, kalau kita lihat ada tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Mengapa dikatakan bodoh orang kaya tersebut? Pasti bukan karena ia kaya, tetapi karena tokoh ini mabuk oleh rasa puas diri. Dan orientasinya, hidupnya selalu berpusat kepada si aku. Kata aku dan ku itu ada belasan kali disebut dalam nats tersebut. Ya, orang kaya tersebut tidak pernah sanggup untuk melihat yang lebih jauh daripada diri sendiri. Sehingga konsep dan prinsip hidup seperti ini, Tuhan tidak lagi punya makna apa-apa di dalam kehidupannya. Nasihat bagi orang kaya tersebut, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan dan kesombongan. Sebab apa? Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung daripada kekayaan itu. Jadi orang kaya ini dikatakan bodoh karena dia memberhalakan materi dalam kehidupannya. Nah, demikian juga bagi orang yang sederhana. Dikatakan jangan kamu khawatir akan hidupmu. Maksud ayat ini adalah first thing first. Apa prioritas hidup kita, saudara? Pikirkan yang utama dalam hidup kita. Pada saat itu ada orang yang pikirannya hanya alat kehidupan, yaitu makanan, minuman, pakaian saja, saudara. Sedangkan firman Tuhan katakan kerajaan Allah itu bukan soal itu, melainkan soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Nah, perikop ini mau mengingatkan kita apa yang paling utama di dalam hidup ini. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, mengajarkan kita untuk tidak hidup dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi untuk memprioritaskan, mencari, dan memuliakan Tuhan di atas kekhawatiran hidup ini.
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Iya, kekhawatiran yang berkelebihan hanya akan menambah beban dan susah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk ajaran firman Tuhan. Biarlah kami juga jangan menambahkan beban dalam hidup yang sudah berat ini, supaya Roh Kudus yang ada dalam hati kami memerdekakan segala kelemahan. Ajar dan tolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai.